Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Prasetyo. Saya dari manajemen G, NIM 3402190312. Ya, tujuan dibuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Kombis 2. Ya, terima kasih. Ya, di sini perkenalkan, nama saya Sigit Prasetyo. Saya dari manajemen G. Tujuan tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Kombis 2. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan angsuran jangka pendek. Ya, berhubung kamera laptop saya rusak, jadi nggak bisa facecam. Yang pertama-tama kita pakai rumus P sama dengan PV sama dengan D4. D4 itu adalah rate 5%, titik koma D5 itu adalah N per ini, titik koma min D3 itu PMT kosong. Faktur vektor adalah D6 itu adalah 1 juta, tipenya adalah 1. Nah, jumlahnya. Yang kedua sama juga, rate N per PMT sama, intinya sama. Nah, ini beda ya, ini kan pakai PV, yang ini pakai faktur value. Nah, ini transaksi dulu dengan saat ini. Nah, yang kedua, jumlah uang 1 juta, interestnya 9,00%. Nah, ini kita mencari kompon vektor. Rumusnya adalah sama dengan 1 ditambah interest dikunci tutup kurung pangkat B5 itu adalah tahun. Nah, kita enter. Nah, segini. Selanjutnya kita menghitung diskon vektornya, sama dengan 1 ditambah per tutup buka kurung 1 ditambah interest tutup kurung pangkat B5 adalah tahun. Kita enter. Nah, kita mencari futur vektor yang ini. Nah, sama dengan interest dikali tahun. Nah, 1 juta. Kita scroll ke bawah ini ya. Saya berhubung susah megang HP satunya, kita mencari futur vektornya. Nah, rumusnya ini ya, rate titik koma N per-nya B5 adalah tahun, titik koma kurangi min adalah tipe. Dikunci sama dengan nah, kita enter. Nah, kita scroll ke bawah pasti secara otomatis. Nah, kita mencari PV manual. Rumusnya sama dengan 1 ditambah interest ini dikunci terus tutup
tutup kurung pangkat B5 adalah tahun ini. Kita enter. Nah, selanjutnya kita mencari PV Inter, sama dengan PV buka kurung interest kunci titik koma B5 adalah tahun titik koma kurangi tipe jumlah uang. Nah jadi jumlah uang 1 juta dengan bunga 9,00% 10 tahun yang akan datang adalah segini. Ya, selanjutnya kita ke set 3. Nah, set ketiga. Nah, di sini kita membuat validasi, data validasi. Nah, di sini. Nah, caranya kita klik validasi, ininya list. Nah, ininya kita blok dari Bastian sampai Vino. Nah, kita klik OK. Nah, di sini secara otomatis kita klik Revo, kita klik misalnya Mio. Nah, harganya itu ada rumusnya, sama dengan flow cap buka kurung ini persenan titik koma, terus ini uang muka titik koma 2 tutup kurung. Nah, enter. Nah, uang mukanya kan 10%. Nah, begitu. Set keempat. Nah, di sini kita pertama-tama kan bulan. Nah, di sini kita klik CTRL 1. Kita membuat custom di 00 tanda kutip BLN tanda kutip. Nah, di sini jadi biar otomatis. Berhubung yang tangan satunya megang kamera jadi susah, jadi kayak gini. Nah, kita blok 2, terus ininya kita ke kananin. Nah, gitu. Sampai kanan, sampai pojok intinya. Nah, itu akan secara otomatis. Nah, kita mencari harga selama 3 bulan sama dengan sheet 3. Kita ke sheet 3, terus ke rate, ke bunga. Nah, ke jumlah uang, harga ke harga. Nah, kita scroll ke kanan, secara otomatis akan jumlahnya sama. Nah, down payment rumusnya sama dengan C5 dikali set 3, terus jumlah dikunci, kita enter. Nah, jumlahnya segini. Jumlah kredit rumusnya C5 dikurangi C6, jadi harga dikurangi doi payment sama dengan 13.050.000. Dan di sini juga sama, kita klik CTRL 1, di custom kita buat di 0,00%, kutip rate kutip 0,0%, kutip per tahun kutip. Oke. Nah, gitu.
Nah, di sini rumusnya adalah sama dengan ya, untuk mencari nilai angsuran kita klik. Nah, kita mencari apa? Pakai rumus Wigel value, buka kurung, C8 adalah rate-nya adalah ini, terus C14 adalah enpernya adalah 3 bulan, PMT nya kosong, terus PV nya adalah 13 juta ini. Nah, kita enter. Nah, selanjutnya kita angsuran per bulan. Nah, ini jadi nilai angsuran dibagi jumlah harga sama dengan, nah, kita ketemunya 4.451.000. Selanjutnya kita ke set 5. Nah, di sini kita sama mencari data validation, klik list, kita klik source. Nah, di sini kita berhubung nggak bisa ke set 4, kita settingnya dengan rumusnya saja. Kita rumusnya langsung ke sininya, ditulis ke atas. Nah, begitu. Dengan ngeblok bulanan ini. Nah, di sini harga rumusnya adalah helikop buka kurung value. Nah, ke set 4, terus ke array. Nah, di sini rumus kita help, terus nah ini lookup value yang ini, terus ke set 4, ke tabel array. Nah, ini tabel array itu ini diblok semua, titik koma. Nah, ini terus row indeks 6, tabel kita ke berapa? Nah, harga itu kedua. Nah, kita enter. Yang kalau rumus kita benar, kalau ke bawah secara otomatis. Tinggal ininya diganti doang. Nah, ini kan angsuran bulanan kan, angsuran kan ke-8, jadi kolom ke-8 diganti ininya gitu. Nah, selanjutnya kita, nah ini sama dengan H4 itu yang ini, yang atas, enter. Nah, di sini rumusnya adalah sama dengan if logical test kosong, terus kosong lagi, terus value-nya itu 13 juta sama dengan ini. Nah, di sini ya, selanjutnya kita di angsuran jangka panjang. Nah, yang pertama kita buat tabelnya dulu seperti ini. Bunga 11%, selisih plafonnya 5 juta. Nah, di sini kalau diketik satu-satu pasti bakalan lama ya. Jadi kita harus blok. Nah, gini, blok 2. Terus kita
scroll ke bawah gitu. Berhubung saya yang satu tangannya pegang kamera jadi nggak bisa ya gitu. Nah di sini rumus yang pertama adalah sama dengan PMT, rate kita adalah 11%, titik koma, enter-nya adalah 5 juta, titik koma, terus jumlah ininya 45 juta, tutup kurung adalah terus enter. Nah gitu. Selanjutnya kita blok ke kanan sampai sini, terus kita klik 2 kali gitu, dan secara otomatis akan berubah. Selanjutnya, nah di sini kita nama konsumen ambil dari mana? Nah kita nama konsumennya ini, dan jumlah pinjaman. Nah kita buat data validasi lagi. Nah ini rumusnya sama dengan set. Nah di sini karena tidak bisa ke set sebelumnya, kita tulis rumusnya ini, kita ambil dari set 1 rumusnya, set 1. Nah di sini kita blok, bagian uang, jumlah uang sini. Nah ini 210 misal, kita buat 200. Kita buat 200 juta. Nah ini 18 tahun, kita data validasi lagi. Nah itu rumusnya. Bunga angsurannya kan 11%. Nah di sini kita ambil dari nama konsumennya itu dari yang sheet sebelumnya, dari sini sama dengan terus sheet sebelumnya yang tadi. Nah jumlah pinjaman kita sama dengan sheet sebelumnya juga. Bunga tahunan kita tulis bunga tahunan 11%. Nah ini jadi tuh ini sama dengan bunga per 12 bulan. Nah waktu angsuran sama dengan terus ke sheet sebelumnya. Nah ini 18 tahun. Nah ini 216, rumusnya adalah sama dengan 18 tahun dikali 12 bulan. Nah ketemunya ini. Nah hasil dari total angsuran kita ambil dari hasil yang berhubung datanya banyak. Nah kita ambil dari sini 460, 216 sama 200. Total angsuran 460, cicilan adalah sama dengan C18, 2.130.000. Total bunga sama dengan D234, hasil dari yang bawah tadi.
Nah, di sini kita mencari angsuran PMT-nya. Angsuran PMT-nya itu kita sama dengan dari bunga IPMT ditambah pokok PPMT. Jumlahnya adalah 2.130. Kita scroll ke bawah sampai bawah, secara otomatis akan berubah. Nah, di sini kita mencari, nah sama dengan IV B18 lebih dari value IV-nya 0, terus IPMT value jadi di sini sama dengan IV B18 adalah bulan 1, terus lebih dari waktu angsuran. Waktu angsurannya adalah 216 dikunci titik koma 0 titik koma, nah IMPMT buka kurung bunga kunci bunga. Nah, ini bunga ini, terus dikunci titik koma bulan titik koma min titik koma min ini. Nah, kita enter. Nah, jumlahnya segini. Nah, untuk mencari PPMT kita menggunakan rumus IF bulan lebih dari waktu angsuran titik koma 00 ini, terus PPMT buka kurung, terus 0, bunga angsurannya 0,92, terus periode bulan titik koma, terus waktu angsuran di sini waktu angsuran titik koma min. Nah, ini min ini 200. Kita enter. Nah, di sini kita tinggal mengotomatiskan gini sampai sini lah ya, sampai sini. Berhubung ini pegang kamera jadi susah, jadi scroll sini dan di sini klik 2 kali gitu. Kalau enggak, scroll ke sini, terus di sini scroll lagi ke paling sampai bawah sampai ujung sini. Nah, untuk melihat hasil dari ketiga ini, kita buka apa ya, lupa lagi. Nah, ini auto zoom. Nah, ini zoom akan berubah secara otomatis. Ya, terima kasih. Mungkin segini aja materi yang Bapak sampaikan, sudah lumayan memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.